memelihara kami seumur hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi hari ini kembali Tuhan temukan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba, boleh kembali menghampiri tahta kudus ada di dalam bait. Kami rindu dipenuh, kami rindu diisi, kami rindu Tuhan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman. Urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa dan Roh-Mu yang tak terbatas. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Sudah dipersilakan berduduk. Ya. Shalom. Shalom. Kembali semangat ya. Shalom. Shalom. Ini berkemuliaan untuk lagi. Seberapapun kita yang ada, yang hadir pada pagi hari ini, biarlah ya Tuhan mencintai kita dan melihat hati kita. Nah, sebelum saya mengajak Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan, biasanya kalau saya mengajak pasti akan memberkati dulu dengan puji-pujian. Nah, saya undang ya untuk tim musik ya dari CKI. Oh iya Bapak Ibu, perkenalkan ya, saya Pendeta Yafet Suyono. Saya ini kehilangan penglihatan sudah 20 tahun yang lalu. Jadi ketika saya berumur 40 tahun, sekarang saya sudah 60 tahun. Tapi saya bersyukur walaupun operasinya 2 kali gagal karena absolut, tapi saya tidak pernah menyerah dengan hidup ini ya. Ini teman-teman kami ini juga ya ada 3 ya tunanetra ya yang nanti main ada ini gitar sama Mas Budi yang tadi di ini kita akan main 2 alat musik biola dan cuk dan juga kacil ya. Saya akan nyanyikan dulu pujian ini sebelum nanti saya mengundang teman-teman yang lain. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita. Apakah Bapak Ibu juga mau berkorban seperti Tuhan Yesus? Walaupun mungkin ya tidak persis seperti Tuhan Yesus. Nanti saya akan nyanyikan dulu sebuah pujian balada pemikul salib. Bapak Ibu resapi ya pujian ini. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun dari lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih
di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sebatas pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Oh, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Oh, sesungguhnya kesalahanmu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak Oke, lagu yang kedua ini lagu Jawa. Bapak Ibu kalau pergi ke rumah Tuhan, biasanya cari apa? Cari Tuhan apa cari berkatnya? Cari Tuhan apa cari berkatnya? Cari Tuhan. Betul ya? Ketika cari Tuhan, maka hidup kita diberkati. Monggo Mbak Ida dan Bu Nom, lagu ini lagu Jawa ya. Kita akan menyanyikan dengan versi campur sari, diberkati. Oke, yang naik dulu. Oke. Sing pengen goyang bukan nopo ya, biar sehat. Sowan Gusti yo ayo padha sowan Gusti, ing dina Sabat kang suci ayo muji Gusti. Pintu eling marang Gustine, go ngabekti yo ayo padha ngabekti,
mendengarkan puji-pujian dari kami. Amin. Haleluya. Ya. Kalau Pak Rahman ini sudah kenal saya dengan baik, ya. Ya, saya menggembalakan di gereja Tunanetra. Alamatnya mungkin ada yang sudah pernah diajak dengan Pak Rahman, ya, kecuali Ibu pasti ya. Alamatnya itu ada di Provincial Domain Tentusi, ya, yang sering dipakai untuk pertemuan untuk para hamba Tuhan tergabung di kata Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi jemaat yang kami gembalakan itu ya kurang lebih 30%-nya itu para penyandang disabilitas, ya. Ya, ada tunanetra, ada tunadaksa, ya. Jadi gereja kami bisa dibilang gereja inklusif, ya, gereja yang memang kami mewadahi dan memberdayakan teman-teman para penyandang disabilitas. Karena kebanyakan mereka kalau di gereja umumnya mereka itu cuma hanya sekedar duduk datang, ya, diam, lalu juga duduk datang, gitu. Tidak diberdayakan. Maka di gereja Tunanetra, ya, kami benar-benar, ya, saya sendiri sebagai gembalanya seorang tunanetra, wakilnya juga seorang tunanetra, pemain musik tadi ada Mas Budi yang main gitar, main biola, main cuk. Nah, itu mereka semua belajar untuk bisa menguasai alat musik, bisa keyboard juga, ya, dan juga yang lain. Sehingga kami untuk menggali potensi kami supaya orang itu menghargai kami bukan kasihan kayak yang di jalan-jalan bawa bendera itu merah biasanya lalu begini, ya. Kita nggak seperti itu, ya. Kita mau memberdayakan diri kita bahwa kita juga bisa seperti orang kebanyakan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami bersyukur walaupun terbatas seperti ini, tapi Tuhan tetap menolong dan memakai hidup kami untuk melayani Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu perkenalan. Ya, saya punya anak 2 yang besar cowok sudah bekerja umur 29 tahun, yang cewek masih kuliah di UNS di Universitas Negeri Surakarta di Solo, sudah semester akhir, semester 8 ini, ya, habis KKN dan mau skripsi. Jadi Bapak Ibu, kita bisa berkarya, kita tetap bisa melayani, dan kita juga bisa pergi kemanapun Tuhan bisa bawa, ya. Dulu sebelum pandemi saya sudah, ya, menjelajah ke 17 provinsi, lalu mana. Kalau pergi dia naik pesawat, dia naik travel sendiri, nanti naik pesawat didampingi sama petugas maskapainya, terus saya ketemu dan dijemput dan sebagainya. Jadi kita biasa pergi melayani, bermisi kemana. Jadi kalau orang seperti kami ini bisa dipakai Tuhan, bisa semangat, bisa melayani Tuhan, Bapak Ibu mestinya lebih, ya. Mau Bapak Ibu? Loh kok nggak semangat? Bapak Ibu mau lebih dipakai Tuhan? Harus, ya. Jadi berkat di lingkungan, di sekitar, di desa Parit ini, ya. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah masuk kepada Minggu Sengsara. Kalau hari ini di beberapa gereja yang memperingati Minggu Palem atau Minggu Palma, jadi mana akan masuk di dalam Minggu Sengsara nanti, ya. Dan minggu depan sudah Paskah. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah topik kebenaran firman tentang harga sebuah salib. Ini bukan salib yang dipakai sebagai anting-anting, sebagai bandel kalung, atau dipakai benda atau aksesoris di baju. Tidak. Kalau itu murah sekali, Bapak Ibu Saudara bisa beli, Bapak Ibu Saudara bisa buat.
Dan seringkali itu dijadikan simbol oleh anak-anak Tuhan, seolah-olah kalau sudah pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, pakai gelang atau aksesoris salib, sintane wedi, demite melayu. Iblis, setan gak wedi sama barang-barang ya seperti itu, simbol-simbol seperti itu. Tapi iblis itu takut kalau seseorang itu hidup takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Amin. Seperti itu. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke 18. Bapak Ibu yang sudah ketemu cepat ya bacakan, jangan menunggu, supaya Bapak Ibu mendapat berkat dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Satu Korintus pasal 1 ayat 18, monggo yang ketemu cepat dibacakan. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, sebab pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Binasa itu tidak cuma mati, tapi binasa itu artinya mengalami kematian kedua. Dan kematian kedua ini kematian yang sangat mengerikan, sebab manusia akan terpisah dari Allah dan manusia itu akan masuk kepada penghukuman kekal. Dulu waktu saya 10 tahun melayani, waktu saya masih melihat ya di suku-suku Tengger, di pegunungan Bromo, Tengger, Semeru. Dulu saya sekitar tahun 87 sampai 97 itu saya melayani di suku-suku Tengger di 4 kawasan pegunungan Bromo, Tengger, Semeru. Itu anak-anak kecil suka mengolok-olok, wong Kristen nek mati dipetenteng. Seperti itu kan orang-orang yang tidak tahu, yang tidak paham. Apakah Bapak Ibu di desa Pahit ini, kalau orang Kristen mati apakah dipetenteng? Tidak. Loh, kok enggak jawab Bapak? Apakah Bapak Ibu di desa Pahit ini, kalau ada anak Tuhan orang Kristen mati apakah dipetenteng? Tidak. Itu cuma olok-olokan orang yang benci, orang yang sinis, orang yang tidak menerima pemberitaan salib. Terus waktu itu ya saya suka memberi les, mengajar anak-anak kecil yang sekolah. Ya, bilang Pak Yono, panggil nama kecil saya. Itu loh teman-teman saya mengejek, katanya nanti kalau jadi orang Kristen yang mati dipetenteng orang. Itu orang benar. Yang dipetenteng cuma Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Malah kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kalau mati masuk surga. Begitu. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu merendahkan, meremehkan, seolah-olah salib itu tidak ada artinya, seolah-olah salib itu kotor, seolah salib itu najis, sehingga banyak orang menghindarinya.
diselamatkan. Amin. Makanya bagi orang yang akan binasa, artinya akan dihukum di dalam kekekalan, berita tentang salib itu kebodohan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, pemberitaan tentang salib itu adalah kehidupan, keselamatan, kekuatan. Tapi karena itu Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak perlu lagi memakai ya simbol-simbol salib. Boleh lah kalau itu cuma aksesoris. Salib itu mestinya sudah menggores di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Seluruh aspek hidup kita mestinya sudah diwarnai oleh salib. Karena salib itu artinya juga adalah penghukuman kepada orang-orang yang terkutuk. Maka ada firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kristus sudah mengambil posisi kita, dia terkutuk di atas kayu salib, supaya Bapak, Ibu, Saudara yang dahulu harus binasa di dalam api neraka, di dalam penghukuman kekal, sekarang Bapak Ibu menerima kehidupan kekal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu malu, boten usah isin yen dados putrane Gusti. Amin. Justru Bapak Ibu harus menyatakan melalui apa? Perbuatan, melalui tindakan kasih kepada orang-orang yang membenci Kristus, yang membenci pemberitaan salib. Ya. Bahkan ada yang mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir, katanya. Ya monggo saja, karena mereka nggak percaya. Ini terserah. Tapi bagi kita yang percaya itu bukan hanya lambangnya yang dipasang di tembok-tembok rumah atau gereja tempat kita beribadah atau rumah tinggal kita. Tapi salib yang sesungguhnya itu sudah menggores di dalam hati kita, di dalam tindakan hidup kita, sehingga orang itu bisa melihat bukan lagi wajah kita. Wajah kita kan macam-macam ya bentuknya. Ya. Kalau orang Jawa seperti itu bisnya, kalau orang Batak seperti itu. Beda-beda. Ya. Orang Ambon, orang Papua, beda-beda semua. Tapi Tuhan tidak pernah melihat rupa, tapi Tuhan itu melihat hati seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah merasa kecil ketika orang yang belum percaya kepada Yesus mengolok-olok kita, karena kita ini pengikut Kristus. Kristen itu artinya Kristus kecil, pengikut Kristus. Jadi setiap langkah kehidupan Bapak Ibu harus menggambarkan Kristus, baik di dalam pikiran, ya di dalam perkataan, dan juga di dalam perbuatan kita. Sehingga orang itu benar-benar melihat Kristus. Ya, Pak Rahmat sering bersaksi tentang ya pekerjaan Tuhan di Pahit itu. Bagaimana orang-orang yang dulu membenci, ya bagaimana orang-orang yang memusuhi, pada akhirnya mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana mereka pada akhirnya melunak, ya, karena memang
melalui salib pengampunan dosa diberikan kepada umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu orang Kristen masih menolak salib, itu tanda tanya besar. Ada apa? Mengapa? Bapak Ibu memang tidak harus memakai simbol-simbol itu yang secara jasmani atau fisik. Tapi salib itu mari ditempatkan, digoreskan di dalam roh hati kita, dalam perbuatan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini di GSI apa itu ini, Bapak Ibu mempercayai akan hal itu. Karena tanpa salib kita semuanya ini akan binasa. Waktu Pak Rama ke Israel itu barengan sama saya. Saya yang ordinir waktu itu. Ya. Ada 10 orang dari Malang, maksudnya dari rombongan kami, termasuk Pak Rama. Kita melalui jalan Via Dolorosa. Jadi nanti setiap Bapak Ibu di setiap apa ini maksudnya tempat itu ada ceritanya. Nanti satu tempat ada ceritanya. Nanti ada apel kayak ke gereja. Lalu maju lagi. Walaupun sekarang sudah padat orang-orang berjualan di sana, orang-orang Arab dan sebagainya jualan di sana. Jadi kita mengenang perjalanan sengsara Tuhan Yesus melalui jalan Via Dolorosa sampai akhirnya kita memang tidak sampai ke Bukit Golgota atau Kalvari, hanya melihat dari jauh. Tapi ke makam Tuhan Yesus kita masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu mau menerima kehidupan, tidak bisa tidak, salib itu harus menjadi Bapak Ibu benar-benar menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Walaupun tidak kelihatan wujudnya, tapi hidup kita ini sepenuhnya karena salib Tuhan. Kita akan membaca dari tetap 1 Korintus pasal 1. Kita baca sekarang ayat 23-24. Monggo yang sudah ketemu dibaca. 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan 24. Ya, dipersilakan suaranya yang keras. 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. 23 dan 24 teman-teman berkata, tetapi kami memberitahukan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terima kasih. Pemberitaan tentang salib itu bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel. Tadi dikatakan apa? Nanti ayat 23. Batu sandungan. Sebagai batu sandungan. Karena memang orang Yahudi itu, Bapak Ibu jangan kira kalau orang Yahudi mesti percaya Yesus. Tidak. Mereka itu masih menunggu sampai nanti Tuhan Yesus. Kecuali kalau dia golongan mesianik, orang Yahudi yang mesianik,
itu percaya, tapi mereka tetap menantikan Kristus itu datang mengunjungi mereka. Tapi bagi mayoritas orang-orang Yahudi bangsa Israel, salib itu sebagai batu sandungan. Makanya Bapak Ibu, di negara Israel orang Kristen itu tidak mayoritas. Yang mayoritasnya itu agamanya Yudaisme, Yahudi. Mereka percaya perjanjian lama, ya, kelima kitab yang ditulis oleh Musa atau Pentateuch, dan juga surat-surat kiriman dari para nabi. Ya, DPR di perjanjian lama. Sehingga orang Kristen di sana ini minoritas. Agama yang iman kepercayaan yang dipercaya oleh orang Israel itu nomor 3. Nomor satunya adalah agama Yudaisme. Yang kedua itu Muslim. Yang ketiga itu Bani Kristen. Dan itu juga dimusuhi. Karena bagi orang Yahudi, salib itu sebuah sandungan bagi mereka. Dan mereka menolak itu mayoritas. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus dihadapkan di pengadilan di Pontius Pilatus waktu itu, hampir seluruh rakyat bangsa Israel, orang-orang Yahudi meneriakkan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Karena memang salib itu dianggap adalah kutukan bagi orang-orang yang dianggap sebagai penjahat. Tuhan Yesus itu digolongkan seperti itu, sehingga mereka meneriakkan kompak bersama-sama, salibkan dia. Kan dianggap itu sandungan. Mereka sebenarnya menginginkan Yesus itu sebagai raja orang Yahudi, orang Israel. Tapi ternyata Tuhan Yesus menolak mereka, sehingga mereka yang dulunya berharap sekarang menjadi benci kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia, dan mereka menolak Tuhan Yesus dan menginginkan untuk disalib. Jadi bagi orang Yahudi, bangsa Israel, salib itu tidak ada harganya, murah sekali. Bahkan sebagai olok-olok, sebagai sandungan. Kalau mungkin orang Jawa kita kenal keliling gitu. Di dalam perjalanan hidup yang merintangi langkah mereka untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diakui bahwa punya Allah Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagi orang Yahudi pemberitaan tentang salib itu sebuah sandungan. Tapi bagi bangsa Yunani, salib itu ya, dikatakan di situ apa? Kekuatan Allah. Bukan yang ayat 23. Nah, kebodohan, suatu kebodohan bodoh ini. Belum cuma kayu dipalang ini kok dipercaya. Mereka menganggap cuma kayunya, bukan siapa yang digantung di atas kayu itu. Jadi bodoh karena orang-orang Yunani itu ya mendewakan yang namanya ilmu, filsafat, pengetahuan yang tinggi. Ini kalau orang percaya cuma kayu dipalang salib, bodoh. Jadi betapa rendahnya harga
harga sebuah salib, baik di mata orang Yahudi bangsa Israel dan juga di mata bangsa Yunani. Kalau bangsa Israel menganggap itu sebuah sandungan, tapi di dalam oleh bangsa Yunani dianggap sebagai kebodohan. Wah, kalau begitu Pak Yahweh, wah kita ini adalah orang-orang yang longsor. Karena bang salib itu ditolak oleh orang Yahudi, ditolak oleh orang Yunani, bahkan ditolak oleh orang-orang lain, saudara-saudara sepupu kita, ditolak. Yang kita nopo-nopo, sing nolak cuma menungso. Wong semuanya itu sudah direncanakan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah tetap melanjutkan karyanya kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya waktu iblis jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak ngirim, Allah Bapa gak ngirim penebus, tidak. Karena memang iblis itu atau Lucifer itu diciptakan dia sebetulnya itu ya, di dalam keadaan yang luar biasa, memiliki kemuliaan, memiliki pengetahuan, dan ketika dia jatuh di dalam dosa, dia itu jatuh karena apa? Kemauannya sendiri. Tapi beda dengan manusia. Walaupun manusia juga diberi kehendak bebas, diberi juga pengetahuan, buktinya Adam itu disuruh memberi nama berapa juta macam spesies hewan, burung, ikan, semuanya itu namanya persis seperti yang Adam berikan. Jadi manusia itu punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, pada awalnya itu bukan pilihannya, itu bukan kemauannya, tapi karena iblis yang menggoda dan manusia tergoda. Seandainya Adam dan Hawa tidak tergoda, maka manusia itu tetap hidup di Taman Eden, di dalam kemuliaan. Tidak perlu mengalami kematian, tidak perlu yang namanya haus, lapar, beras yang luaran. Di Pahit ini berapa beras 5 kilo harganya? Atau per kilonya berapa di sini? Ibu-ibu ini yang tahu. Sambut pinter begini Bu. 16, 17. Jadi kayak 5 kilo 80 ribu. Dulu 50, 40, 50 wis. Sekarang 100 susu 20. Deku tuku lawu mati. Cuma sambel BTP penyet. Bapake goreng-goreng, "Bu, bendino tempe penyet mukaku penyet kabeh tempe." Tidak cuma sing kata pemenang buat di desa seperti Rambuan, Pulupan, ditutur sambel lekok. Ya, tapi itu Bapak. Tapi juga di daerah ini nggak subur makmur. Tadi ada ibu-ibu yang dampingi saya. Ada di depan gereja ada pohon banyak. Oh iya. Ya nanti kan Pak Rahmat itu pastilah kasih duit. Enggak kasih kebangetan. Ya enggak begitu maksudnya. Ya maksud-maksud Pak. Tapi katanya dikasih mau. Soalnya di sini ada yang dari Medan itu, ada nona-nona dari Medan. Kamu suka duit? Oh, suka sekali. Wah nanti suruh manjat pohon sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan respon kita? Apakah salib itu juga harganya murah dan kita rendahkan?
seperti sikap dari orang Yahudi atau sikap dari orang Yunani. Tapi firman Tuhan yang selanjutnya bahwa salib itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Jadi di dalam salib itu terkandung hikmat. Hikmat itu artinya Bapak Ibu bisa memikirkan sesuatu, mengatasi sesuatu dengan caranya Tuhan. Mungkin orang lain sulit untuk memecahkan, tapi Bapak Ibu ada persoalan berat, ada masalah, karena Bapak Ibu punya hikmat yang asalnya dari salib itu. Bapak Ibu diberikan kecerdasan. Itu tidak hanya ditempuh melalui bangku pendidikan, mbak-mbak yang sampun sepuh, bapak-bapak yang sampun sepuh, mungkin tidak punya pendidikan tinggi seperti anaknya, cucunya, tidak masalah. Tapi karena cinta Tuhan dan di dalam hati ini firman-Nya itu disimpan, direnungkan, diapalkan, di firman itu muncul dari dalam hatinya, dari dalam rohnya, sehingga setiap masalah persoalan yang dihadapi Tuhan berkata melalui firman-Nya, Tuhan menolong melalui Roh Kudus. Ya. Jadi pemberitaan tentang salib bagi orang yang percaya itu hikmat Allah, itu kekuatan Allah. Di dalam salib tidak hanya hikmat yang keluar, tetapi juga kekuatan, kuasa Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu Saudara di sini masih menganggap bahwa harga sebuah salib itu nggak ada nilainya, Pak? Cuma kayu dipalang, rendah, seperti pandangan orang Yahudi atau pandangan orang Yunani, atau kata-kata orang yang akan binasa tadi, kebodohan. Bukan lagi kehidupan. Itu pilihan dari Bapak Ibu. Tapi bagi orang-orang yang percaya, pemberitaan salib itu mahal harganya. Nah, kita akan membaca selanjutnya dari surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi. Kita baca dari yang sudah sangat terkenal. Filipi 2 pasal 7 dan 8. Monggo dibaca. Yang lain nanti supaya semuanya dapat berkat. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya. Artinya Tuhan Yesus itu mau merendahkan diri. Walaupun Tuhan punya posisi yang tinggi sebagai anak tunggal Bapa, sebagai firman yang hidup, tapi dia mau mengosongkan, dia mau tinggalkan kemuliaannya, turun ke bumi ini, mengambil rupa seorang hamba, yaitu yang kita peringati dengan bayi Yesus, kelahiran Tuhan, Natal. Jadi Tuhan Yesus itu sama seperti Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu juga adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Seutuhnya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan taat katanya sampai mati dan mati di atas kayu salib tadi. Orang yang katakan bersalib itu cuma kayu yang disilang saja, nggak ada harganya. Tapi di sana Tuhan kita Yesus Kristus rela
memberikan hidupnya, rela memberikan tubuhnya, dan dia mau dipetenteng, dia mau mati untuk menebus dosa kita. Maka salib itu yang diremehkan, dianggap sebagai sandungan, dianggap sebagai kebodohan. Sekarang salib ini memiliki nilai yang mahal. Salib itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya kita harus pertahankan iman percaya kita, prinsip kebenaran. Jangan mau dibengkokkan. Tuhan Yesus itu enggak mati. Itu kan di kitab kepercayaannya orang lain. Tapi kalau firman Tuhan Alkitab mengatakan yang mati Tuhan Yesus, Anda Tuhan Yesus disamarkan. Ya terserah. Memangnya kalau dikatakan begitu kita goyah imannya? Tidak. Yang kita percayakan Alkitab benar dalam pembuatan Bapak Ibu. Nggih Bapak Ibu? Jangan percaya kitab lain. Wong Kristen gak percaya kitab lain. Apa meneh primbon-primbon. Oh, meneh dina iki, petone iki hitungane opon, ambek kemis pon. Pon piro, kemis piro, kok hitungane dadi sing sepuh-sepuh ngertos. Ora entuk. Iki mlaku ngetak. Pokoknya mlaku mulo. Pokoknya Bapak Ibu nengok ngetak tengengen. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan yang dipercaya, satu-satunya sumber yang harus menjadi panutan, satu-satunya nopo Bapak Ibu sederek, Alkitab, firman Tuhan yang menceritakan dengan detail awal dari kejadian sampai Wahyu, sampai nanti Tuhan Yesus datang. Ya, di sana lengkap diberitakan tentang kelahiran, tentang karya Tuhan, tentang penolakan, tentang penderitaan, tentang penyaliban, dan juga tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan ke surga. Lengkap Bapak Ibu. Jika kalau orang lain mengatakan ingin membengkokkan iman kita, tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus suka membaca dan merenungkan firman. Firman itu harus menjadi perilaku, menjadi perbuatan hidup kita. Sehingga kita tidak mudah ditipu, tidak mudah dibengkokkan oleh iblis dan juga oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Supaya kita tetap tegak berdiri. Saya ini dulu, keluarga saya sampai hari ini masih Muslim. Saya satu-satunya yang dipanggil ketika saya berusia 22 tahun. Dan saya tetap bertahan walaupun saya kehilangan penglihatan 20 tahun yang lalu. Keluarga saya ingin membawa saya ke dukun, ke paranormal. Saya katakan matur nuwun, karena saya punya Tuhan Yesus. Saya bisa melihat lagi atau tidak, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Tuhan tidak berkurang kuasanya. Saya tidak menangis darah. Saya harus jalani hidup ini. Karena apa memang Tuhan katakan, nanti kalau kita semua sudah bersama Tuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak lagi ada air mata. Jadi nanti kalau saya dan teman-teman yang tunanetra ini, ketika membuka mata di sana, di seberang kubur sana, kita akan melihat yang pertama adalah wajah Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi orang Kristen itu harus kuat, harus kokoh di dalam iman, di dalam prinsip, di dalam kebenaran. Tidak boleh digoyah hanya karena diiming-imingi kedudukan, diiming-imingi wong ayu, diiming-imingi wong ganteng.
jabatan. Jangan pernah menjual iman kita, karena nanti Bapak Ibu akan menyesal dan Bapak Ibu tidak punya jalan untuk kembali. Jadi karena itu tetap pegang kuat-kuat iman kita, ya, sampai kita itu mati. Katanya Tuhan Yesus, hendaklah kamu setia sampai mati. Orang dikatakan setia itu kalau sudah sampai mati, bukan nama terakhir, dia tetap menyebut Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Sudah, sampailah dia ke rumah Bapa di surga. Jadi Bapak itu. Nah, ayat yang terakhir yang akan kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Mau dibaca dengan keras. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sebab kamu telah dibeli, Bapak, Ibu, Saudara kita semua, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua telah dibeli. Dibeli dari siapa? Dari dunia ini, dari kuasa gelap, dari iblis yang sudah memenjarakan kita, yang sudah membelenggu kita, yang sudah menjatuhkan kita, sehingga kita hidup di dalam dosa, dalam belenggu, dalam pelanggaran, melalui perbuatan, melalui kepercayaan, melalui semua masalah persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi kabar baik ini harus terus mengiang dalam hidup Bapak Ibu. Sebab kita semua, kamu telah dibeli. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah mati di atas kayu salib. Walaupun salib itu diremehkan, direndahkan, dianggap bodoh, dianggap sandungan, tapi itulah kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Sebab kamu telah dibeli dan apa Bapak Ibu? Harganya lunas dibayar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak pernah ngajari kita utang atau nanti atau korupsi. Bapak Ibu, apakah masih menjumpai di kita? Ya, kalau memang itu hutang untuk keperluan yang produktif dan sebagainya. Ojo utang apa nek bab detail digawe makan bisa sampai detail kabeh nanti Bapak Ibu. Tanah kita ini subur, lingkungan kita apa seperti ini. Kalau Bapak Ibu rajin, pasti tidak akan yang namanya kekurangan atau keleleran. Gini ngomong. Jadi jangan tergoda. Oh, tonggone iso tuku iki, iso tuku iki kok aku ya ngono. Lalu kredit. Gayane kredit, tumpakane sepeda motor berang, tipe terbaru. Mobil. Mari ngono, tengah-tengah ra iso bayar kreditane macet. Ditarik. Lah nek ngendi Pak sepedamu sing kok bangga-banggane? Anakku padahal ditarik sampai dewa. Bapak Ibu, tidak perlu kita mencukupkan diri, katanya firman Tuhan, ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk karena besok punya kesusahannya sendiri. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus belajar mencukupkan. Kalau saya pengen ikut yoga, apa menungsa lumrah itu ingin. Tapi nek durung ketekan durung wayahe durung ana sing itu, yo ojo dulu. Nanti malah enggak menyelesaikan masalah, malah numpuk masalah yang akhirnya menyeret Bapak Ibu sendiri ke dalam kesusahan. Jadi Bapak Ibu, cukupkan.
apa yang Tuhan berikan. Karena kamu telah dibeli dan harganya lunas, hidayah Tuhan Yesus tidak pernah utang kepada iblis, kepada dunia ini, tidak pernah utang untuk membayar kita, untuk menebus kita. Karena salib itu terlalu mahal harganya, bukan murah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, karena itu muliakanlah Allah melalui apa? Tubuh hidup. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal tentang tadi harga sebuah salib. Bagi orang-orang Yahudi sebagai sanjungan, sebagai dari orang-orang Yunani adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pemberitaan salib itu adalah hikmat dan kekuatan yang luar biasa, kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Sebab kita semua telah dibeli lunas harganya oleh siapa? Tuhan Yesus, bukan oleh dunia ini, bukan oleh keluarga kita. Karena keselamatan Bapak Ibu tidak perlu bayar apa-apa, gratis, tapi harus bertanggung jawab mengerjakannya setiap hari dalam hidup kita. Kalau orang ingin nyogok, firman Tuhan katakan, mampuslah engkau dengan harta, karena keselamatan yang tidak bisa dibeli. Hanya Tuhan yang memberi. Kita tidak punya kemampuan dan tidak mampu untuk memberi. Tuhanlah yang memberinya secara gratis kepada kita. Karena itu hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari, kalau salib itu berharga bagi hidup kita, mari kita persembahkan hidup ini. Untuk apa? Memuliakan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah. Ada 3 pohon aras dari Libanon. Pohon aras itu terkenal pohon yang sangat kuat karena dia sudah terpuji dengan musik. Ya, baik itu angin badai, baik mungkin hujan, musim dingin, musim panas. Kuat, pohonnya itu lurus dan kayunya itu besar-besar. Nah, 3 pohon ini ya saling bicara satu dengan yang lain. Pohon pertama katakan, aku nanti kalau sudah besar, kalau tubuhku sudah kuat, sudah layak ditebang, aku ingin menjadi tahta, supaya di tahta itu nanti ada raja-raja yang duduk di atasnya. Dan kalau itu terjadi, alangkah bangganya. Benar, lalu datanglah si penebang pohon. Pohon aras yang pertama tadi dibikinlah sebuah tahta, diukir, dilapisi dengan emas murni 24 karat. Begitu indah sehingga pohon aras tadi merasa bangga. Ya, karena indahnya. Dan seorang raja yang berkuasa yang duduk di atasnya. Lalu dari satu raja pindah ke raja yang lain, pindah ke raja yang lain. Tanpa dia sadari, dari satu raja kepada raja yang lain, terjadilah yang namanya pemberontakan. Terjadilah yang namanya kudeta. Terjadilah namanya peperangan. Bahkan diambil dengan paksa. Jadi tahta itu tadi adalah tahta yang bersimbah dengan darah. Dan dia menyesal karena pernah mengingini dalam hidupnya untuk menjadi tahta, supaya raja-raja besar duduk di atasnya. Sekarang dia menjadi sedih karena dari tahta itu perebutan demi perebutan kekuasaan terjadi. Bukan kebahagiaan, tapi penderitaan dan kehinaan. Itu yang dialami pohon aras yang pertama. Pohon aras yang kedua, dia juga sudah tumbuh tinggi, besar dan kuat. Lalu datanglah si penebang. Dia cerita, suatu saat ketika nanti aku sudah besar, badanku sudah kuat, serat-seratku sudah kokoh, aku ingin
menjadi kapal yang besar untuk mengarungi lautan lepas, sehingga aku bisa pergi ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya benar, pohon karas yang kedua ditebang. Dia dijadikan oleh seorang ahli kapal menjadi bangunan kapal yang indah, yang bagus, yang kuat, yang kokoh. Lalu dia dibawa oleh nahkoda bersama awak kapalnya ke keliling seluruh dunia. Tapi dari waktu ke waktu, bukan sesuatu yang tenang, ombak di laut, tapi seringkali menghadapi badai, hampir tenggelam, hampir tenggelam, menabrak karang. Ya. Seringkali muatannya dibuang, badannya yang bagus, yang mulus, akhirnya banyak, akhirnya terjadi lubang dan sebagainya. Seringkali bocor di perjalanan. Akhirnya dia juga menyesal karena dia pernah ingin menjadi sebuah kapal yang kokoh, yang bagus, yang bisa membawa manusia berkeliling dunia. Ternyata perjalanan kehidupannya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Badai, ombak, karang menghantam berkali-kali, hampir membuatnya pecah berantakan. Itu cerita dari pohon karas. Pohon karas yang ketiga, dia berkata, kalau aku terserah kepada si penebang, aku hanya mau mengikuti apa yang menjadi kata hati. Lalu ditebanglah pohon yang ketiga. Ketika dipotong-potong hanya dibiarkan ya, teronggok begitu saja sebagai gelondongan kayu. Kena hujannya apa lapuk, rasanya sia-sia. Teman-temannya tadi yang satu menjadi tahta yang indah walaupun pada akhirnya penuh penderitaan. Yang kedua menjadi perahu kapal yang kokoh yang bisa menjadi walaupun akhirnya sering ya, terhantam badai, karang dan sebagainya, hampir pecah. Tapi yang ketiga, suatu saat ketika ada seorang dari Galilea, dia yang menderita, dia yang teraniaya dan diteriakan kematiannya, diambillah pohon aras yang teronggok tadi seperti tidak berguna, lalu menjadi sebuah salib. Dan dipikullah salib itu oleh Sang Maharaja yang dianiaya, yang diolok, yang dicambuk, yang ditelanjang. Lalu ketika dia sudah tidak mampu untuk memikulnya di jalan Via Dolorosa, akhirnya digantikan oleh Simon dari Kirene untuk memikulnya. Sampailah dibawa salib itu di atas bukit Golgota. Dan di sanalah seorang raja yang mulia yang datang dari surga. Dialah pencipta langit dan bumi. Di sanalah Tuhan yang mulia disalibkan di atas kayu pohon aras liban yang sepertinya hidupnya sia-sia, tapi justru oleh keberadaannya yang hina itu, pemberitaan tentang salib sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sampai hari ini, berita itu tidak pernah berhenti untuk disampaikan. Dari sesuatu yang hina, yang disia-siakan, yang tidak ada gunanya, akhirnya dijadikan oleh Tuhan menjadi mulia, menjadi berharga, dan menjadi mahal. Itulah sebuah salib. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang terkenal, orang besar yang duduk di atas tahta, tapi pada akhirnya Bapak Ibu akan menderita karena ada banyaknya pengkhianatan, pertumpahan darah oleh karena kekuasaan? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang terkenal, bisa berkeliling dunia, nama besar dikenal oleh orang, tapi hantaman badai gelombang hampir membuat hidup Bapak Ibu pecah berantakan? Apakah Bapak Ibu
adalah orang-orang yang sederhana, seperti pohon aras ketiga tadi, yang menyerahkan sepenuhnya kepada pemotongnya. Dan benar, dari pohon aras yang ditelantarkan, yang dibiarkan, yang tidak dihargai dan dihina, di sanalah Tuhan kita yang agung dan mulia, Yesus Kristus disalibkan. Sehingga salib pohon aras itu menjadi terkenal dan menjadi mahal, karena di atasnya Tuhan Yesus pernah disalibkan. Apakah Bapak Ibu mau menyerahkan hidup ini pada tangan Tuhan? Siapapun Bapak Ibu, sesederhana apapun, serahkan hidupmu, maka Tuhan layak dan mampu memakai kita. Salib bukan lagi sebuah benda atau barang yang murah, tetapi salib itu mahal, karena di atasnya ada pengorbanan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Apakah Bapak Ibu mau mengikut Kristus dan memikul salib Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan dipermuliakan oleh Tuhan, bukan dipermalukan? Mari mengingat penderitaan menjelang Paskah. Ya, jangan pernah remehkan salib. Nah, salib itu ternyata adalah mahal, bukan hanya sebuah hiasan kosong yang murah. Walaupun orang lain berkata itu sebagai sambungan, itu sebagai kebodohan, tapi bagi orang yang percaya itu adalah kehidupan, itu adalah hikmat Allah, itu adalah kekuatan Allah. Karena itu mari kita melalui salib kita permuliakan Allah melalui tubuh kita, melalui hidup kita. Sebelum kita menyanyi bersama-sama, kita akan juga berdoa dan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya jemput untuk teman-teman dari tim Jika Iman Diri Tuhanita. Saya akan kembali menyanyikan sebuah lagu Jah, Kangen Gusti. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu sama Tuhan, kangen sama Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu yang punya pasangan, baik yang baru atau sudah sepuh, ketika Bapak Ibu saling mengasihi, rasa rindu itu selalu ada. Apalagi ketika ditinggalkan, sudah pergi mendahului kita ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah mempelai pria kita. Mestinya ya itu menjadi kerinduan kita. Rasa kangen kita untuk bertemu Tuhan pasti akan terjadi suatu saat kelak. Bapak Ibu resapi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amung siji kang kula sambati
Yen kita putrane Gusti, pasti kita sedaya kangen datang Gusti Yesus. Haleluya. Amung siji kang kula sambati, amung siji kang kula patosi, mana kula kangen datang Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani, kantos sithik kang garing kasatan toya, kantos ngaten ngantene mana kula tansah angantu-antu dateng Gusti, kula kangen kangen dateng Gusti. Gusti kang ditulus lan setya, Gusti sampun ngantos paduka tilar kula, sebab puji rina lan wengi Gusti kang kados abdi kula, tansah remaken dateng paduka, hasrat kesan selamanya hati Gusti kan ditulus lan setya, hati Gusti kan ditulus lan setya, hati Gusti kan ditulus lan setya. Pemain musik, mari kita akan pujikan sebuah pujian karena salib. Kita akan ambil waktu sejenak Bapak Ibu untuk duduk. Apakah bagi Bapak Ibu Saudara salib itu tidak memiliki harga? Salib itu sebuah sandungan hidup kita, atau salib itu adalah kebodohan menurut kita, atau salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah? Oleh karena salib kita telah beli dan harganya lunas. Marisa semuanya jangan keluar dari hadirat. Terima kasih Yesus.
khususnya seluruh Bapak Ibu Saudara, anak-anak jemaat dari GSI Apai. Terima kasih berkati hamba-hamba pendeta Rahmat, Ibu dan anak-anak. Berkati seluruh majelis pengurus gereja, berkati masyarakat di sekitar Apai. Kiranya Tuhan penginjilan akan terbuka, kuasa Allah akan mengalir, sehingga di desa Apai ini akan ada kegerakan, di mana akan banyak orang, tua atau muda, besar atau kecil, boleh mengenalmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati perekonomian, berkati apa yang mereka tanam. Tuhan berkati kehidupan seluruh masyarakat, khususnya gereja ini. Jadikan terus berkat bagi sesama. Terima kasih sekali lagi. Hamba mengucap syukur karena telah Tuhan memberi kesempatan hamba bersama tim dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia untuk melayani Engkau, melayani hatimu dan melayani semangatmu. Terpujilah nama, hamba mengucap syukur dan menyerahkan semua doa permohonan ini demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk sebelum saya kembalikan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Rahmat dan Ibu serta anak-anak, seluruh pengurus gereja dan jemaat. Ya, kiranya Bapak Ibu tidak bosan ya, dengan apa yang saya sampaikan. Ya, saya 2 kali ya datang ke tempat ini, dulu bersama teman pendeta-pendeta dan sekarang saya membawa tim. Terima kasih sekali lagi ya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.